Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini aku bersama rekan-rekanku nih mau membahas podcast tentang genderbreed. Kalian penasaran kan? Sebelumnya kita kenalan dulu kepada rekanku. Sebelumnya saya dari Aristiawati. Di sini saya prodi S1 Kebidanan dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Halo, saya Nabiga Ubeyita. Saya prodi Kebidanan dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi di sini kita mau membahas tentang apa? Genderbreed. Topik menarik kan? Kalian pasti belum pernah masih asing nih dibuat warga Indonesia. Genderbreed itu adalah metode persalinan yang nanti akan dibawakan lebih lanjut oleh rekan saya. Jadi kalian harus saksikan, teman. Kita bahas lebih dalam nih genderbreed apa. Nanti pengertian genderbreed akan dibawakan rekan saya, Dewi. Ayo Dewi. Baik, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa sih itu genderbreed gitu ya kawan-kawan. Jadi genderbreed itu adalah sebuah filosofi dalam persalinan yang tenang, penuh kelembutan dan memanfaatkan unsur alami dalam tubuh manusia. Ibu yang hendak melahirkan biasanya itu ada pendamping, ada penolong juga, dan harus membantu dengan tenang dengan suara yang lembut begitu. Baik, mungkin akan ada tambahan dari rekan saya nanti. Sehingga saat bayi lahir, suasana di sekelilingnya tenang, hening dan penuh kedamaian. Genderbreed membutuhkan kesiapan banyak dari masa kehamilan, baik persiapan fisik maupun mental calon ibu. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke, yang keduanya kita akan membahas tentang apa? Prinsip genderbreed. Wow, tetap pantengin ya. Kita akan membahas tentang prinsip genderbreed dari genderbreed itu. Iya, mungkin prinsip dari genderbreed yang pertama itu harus jujur kepada diri kita sendiri gitu ya. Terus yang kedua itu harus memahami proses kehamilan dan persalinannya. Yang ketiga itu setelah kita mengungkapkan atau mengidentifikasi ketakutan yang kita miliki, maka ada yang harus diatasi gitu. Mungkin akan ada tambahan dari rekan saya. Iya ada. Yang keempat itu menentukan siapa pendamping yang akan mendampingi Anda selama proses kehamilan hingga persalinan begitu. Untuk yang kelima, jalani proses kehamilan sampai persalinan Anda dengan bahagia. Wah, yang selanjutnya ada apa aja nih yang mau dibahas lagi? Ada jenis-jenis persalinan. Oh iya, genderbreed tuh pasti ada itu kan jenis-jenisnya. Apa aja sih jenis-jenisnya dari genderbreed sendiri? Oke, itu ada 3 jenis. Yang pertama ada waterbird, yang kedua ada hypnobird, yang ketiga ada silence bird. Jadi kita sekarang fokuskan ke yang waterbird kayak gitu. Jadi waterbird itu persalinan dilakukan di dalam air untuk meringankan sakit pada ibu begitu. Baik. Kita akan fokus ke waterbird ya pemirsa. Jadi persalinan dalam air. Unik banget kan? Pantengin terus ya. Oh, dari paparan genderbreed yang genderbreed tadi berarti benar-benar harus diperhatikan. Iya, kesehatan. Iya. Jadi tidak sembarangan tenaga kesehatan bisa melakukan. Iya, benar sekali. Untuk selanjutnya ini ada hal yang harus diperhatikan juga kayaknya untuk mencapai keberhasilan genderbreed sendiri. Untuk bisa dijelaskan lebih lagi? Baik, mungkin untuk hal yang harus dilakukan untuk mencapai genderbreed itu yang pertama harus semangat ya, kita tuh harus semangat. Terus yang kedua itu harus sungguh-sungguh dan berkomitmen di dalam genderbreednya itu, dalam persalinannya itu. Terus selanjutnya tidak mudah terpengaruh gitu, jadi kita tuh harus fokus gitu ya. Kenapa? Karena genderbreed itu lahirannya ada di air gitu ya. Terus selanjutnya yang keempat itu menyatu antara body, mind, dan soul gitu. Baik. Jadi tersebut adalah hal yang perlu diperhatikan nih pemirsa. Teman-teman, dari genderbreed tersebut. Jadi genderbreed itu bukan sembarangan orang, sembarangan tenaga medis bisa melakukannya. Jadi harus benar-benar harus ada suatu pencapaian juga, harus ada syaratnya juga nih. Oh, untuk yang lebih lanjut pasti ada kekurangan nih dari genderbreed sendiri. Kita bahas
Selanjutnya ya, ini kekurangan gentle bird pasti ada dong. Ada dong. Apa sih kekurangannya? Nah, jadi kekurangan dari gentle bird itu yang pertama belum banyak diketahui oleh masyarakat ya rekan-rekan ya. Terus yang kedua itu belum diterapkan pada masing-masing pelayanan persalinan di pelayanan kesehatan khususnya. Oh, Begitu. pasti gentle bird di Indonesia masih sedikit. Iya, masih ya, sedikit kan? ya. Jadi pemirsa kalau mau persalinan untuk mengurangi rasa nyeri mungkin bisa mencoba nih gentle bird yang water sign. Nah, untuk kalau ada kekurangan pasti ada kelebihan dong. Betul, iya, betul. Kita akan ulas Sedikit. kelebihannya ya. Rekan saya Nabika nih mau jelasin kelebihan dari gentle bird sendiri. Baik, dipersilakan. Baik, jadi ada beberapa keuntungan untuk waterbird ini. Yang pertama mempersingkat durasi persalinan ya. Yang kedua itu membuat ibu lebih nyaman dan rileks selama persalinan. Untuk yang ketiga mengurangi rasa sakit, stres dan segang saat melahirkan. Yang keempat mengurangi kebutuhan obat-obat penghilang rasa sakit saat persalinan. Yang kelima mempercepat pemulihan trauma karena persalinan. Begitu sih keuntungannya sendiri. Wah, menarik banget nih pemirsa. Jadi gentle bird sendiri itu adalah metode persalinan sendiri. Dan di sini tadi rekan saya membahas tentang water cycle atau metode persalinan di dalam air nih. Ada beberapa prinsip, elemen, keuntungan, kelebihan juga. Jadi untuk gentle bird sendiri atau water cycle biasanya tuh belum banyak ditemui nih di Indonesia sendiri ya. Iya, Baik. betul. Jadi proses persalinan ini dia mengurangi nyeri nih pada ibu bersalin. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidan, dokter objin bisa belajar untuk melakukan ini ya. Iya, betul. Untuk metode pembelajaran lebih ke depannya lagi mungkin ya, karena benar-benar jarang nih ditemuin di Indonesia. Ada artis mungkin artis dia juga menggunakan metode ini dan bercerita bahwa gentle bird ini sangat benar-benar metode melahirkan yang sangat relax, sangat nyaman gitu, Efektif juga ya. Iya, benar banget. Jadi teman-teman yang mau mungkin kedepannya bidan mungkin bisa mempelajari nih sebuah teknik gentle bird, apalagi water cycle. Kan melahirkan di air itu unik ya. Iya, unik. Benar. Baik. Itu tadi pembicaraan kita pada hari ini. Mohon untuk salah kata dan pembawaannya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you.